Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi cerpen. Nama saya Aldita Nisadila, nomor absen 1. Nama saya Alvira Uktamayangsari, nomor absen 2. Nama saya Aurelius Elmuri Gading, nomor absen 7. Nama saya Hairunisa Maryam Rizkia, nomor absen 8. Nama saya Fauzia Hidayati, nomor absen 13. Nama saya Vindi Claudia Rama, absen 14. Nama saya Haruna Nikan Akilah, nomor absen 16. Nama saya Muhammad Fadl Atalah, absen 20. Nama saya Rizky Aziza Putri Hardini, nomor absen 28. Dari kelas 11 IPS C. Isi materi cerpen yaitu yang pertama ada pengertian cerpen dan menurut beberapa ahli, yang kedua struktur cerpen, yang ketiga ciri-ciri cerpen, yang keempat unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang terakhir yaitu ada gaya bahasa dalam cerpen yang dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gaya bahasa retorika dan yang terakhir gaya bahasa kiasan. Di sini yang pertama ada pengertian dari cerpen. Cerpen sendiri adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Pada umumnya, isi cerpen berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan juga padat. Berikut ini, saya juga akan menjelaskan dan membacakan pengertian cerpen menurut beberapa para ahli. Di sini sudah ada menurut Nugroho Noto Susanto dan juga Bejasin. Tapi di sini saya juga akan menjelaskan menurut Sumarjo dan juga Priyatni. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman, di mana isinya terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Dan menurut Bejasin, cerpen sendiri adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, dan juga penyelesaian. Lalu, menurut Sumarjo adalah cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Dan yang terakhir, menurut Priyatni, cerita pendek adalah salah satu bentuk karya fiksi. Cerita pendek sesuai dengan namanya memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku, dan jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini jika dikaitkan dengan bentuk prosa yang lain, misalnya novel. Sesuai namanya, cerita pendek dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek. Kemudian struktur cerpen. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen penting yang membangun teks cerita pendek sehingga membentuk suatu cerita yang utuh, yaitu 1. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran awal suatu cerita. 2. Orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita pendek. 3. Komplikasi. Komplikasi adalah urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai menemukan solusi atau penyelesaian atas konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi atau penyelesaian atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. 6. Koda. Koda adalah nilai moral atau pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca cerpen. Ciri-ciri cerpen.
Berikut ini adalah ciri-ciri cerpen pada umumnya. Jumlah kata di dalam cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, isi cerpen bersifat fiktif atau fiksi. Hanya terdapat satu alur saja atau alur tunggal. Bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel. Yang kelima, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Biasanya cerpen menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca. Bentuk penokohan di dalam cerpen sangat sederhana. Cerita pendek dapat meninggalkan kesan dan pesan mendalam, sehingga pembaca ikut merasakan isi cerpen tersebut. Jadi, jika kamu menemukan sebuah karya sastra, namun tidak memenuhi beberapa ciri yang disebutkan di atas, maka karya sastra tersebut bukanlah sebuah cerpen. Pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Beberapa hal yang termasuk di dalam unsur intrinsik, yang pertama ada tema, yaitu gagasan utama di dalam suatu cerpen. Yang kedua ada alur atau plot, yaitu jalan cerita di dalam cerpen. Yang ketiga ada latar atau setting, yaitu berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. Yang keempat ada tokoh, yaitu pelaku di dalam cerpen. Yang kelima ada penokohan, yaitu pemberian sifat dan watak tokoh dalam cerpen. Yang keenam ada sudut pandang, yaitu cara pandang penulis cerpen dalam melihat peristiwa di dalam cerpen. Yang keenam ada gaya bahasa, yaitu cara penulis menyampaikan cerita di dalam cerpen, misalnya menggunakan diksi dan majas. Yang terakhir ada amanat atau pesan, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca ataupun pendengarnya. Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembentuk cerpen yang berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik adalah 1. Latar belakang masyarakat, yaitu hal-hal yang mempengaruhi alur cerita dalam cerpen. Misalnya ideologi, kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. 2. Latar belakang pengarang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam pembuat tulisannya. Misalnya aliran sastra, kondisi psikologis, dan biografi. 3. Nilai yang terkandung dalam cerpen yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu cerpen. Nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Gaya bahasa dalam sebuah cerpen sangat menarik untuk dipelajari karena bisa menjadi ciri khas tersendiri yang menggambarkan kepribadian dari penulisnya. Penggunaan gaya bahasa dalam suatu karangan juga bertujuan untuk meningkatkan nilai estetika dari setiap kalimatnya dan memiliki berbagai jenis berbeda. Tergantung dari makna dan pilihan kata yang digunakan, macam-macam gaya bahasa dalam cerpen dan contohnya kerap dikelompokkan berdasarkan langsung atau tidaknya makna dari gaya bahasa tersebut. Gaya bahasa retorika disampaikan secara langsung dalam satu kalimat. Gaya bahasa retorika terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, eufemisme, yaitu gaya bahasa yang maknanya disampaikan dengan lebih halus agar tidak mengganggu atau menyinggung orang lain. Contohnya, majas eufemisme. Permisi Bu Guru, saya hendak izin ke kamar kecil. Kamar mandi dahulu. Yang kedua, aksidenton. Gaya bahasa yang menghadirkan kata atau rasa yang berfungsi sama dan sejajar tanpa menggunakan konjungsi untuk menyampaikan maknanya. Contoh, dalam kekurangan, kemiskinan, kesulitan, ayah tetap berusaha menyediakan biaya untuk sekolah anak-anaknya. Yang ketiga, polisidenton, yaitu macam-macam gaya bahasa dalam cerpen dan contohnya
Ini adalah gaya bahasa yang menyampaikan maknanya menggunakan kata sambung berulang. Contoh, setelah menyapu rumah, kemudian ibu mengepel, lalu memasak untuk makan siang harinya, dan tidak lupa menyiram tanaman sebelumnya. Yang keempat, erotesis, yaitu ini adalah gaya bahasa dalam bentuk pernyataan namun tidak menghendaki adanya jawaban, karena sebenarnya jawaban sudah diketahui dan hanya berfungsi sebagai penegas. Contohnya, menurutmu kau bisa naik kelas tanpa belajar dan hanya main HP saja? Yang kelima, pleonasme, yaitu gaya bahasa seperti tautologi menggunakan kata kedua yang sebenarnya telah dijelaskan pada kata pertama. Contohnya majas pleonasme. Jangan biarkan dirimu berurai air mata karena perilaku buruknya. Yang keenam, perifrasis, yaitu macam-macam gaya bahasa dalam cerpen. Dan contohnya ini ada dengan pleonasme, tetapi lebih banyak proporsinya. Contohnya, katakan kepadanya supaya jangan terlalu materialistis. Yang ketujuh, prolepsis. Prolepsis merupakan gaya bahasa yang kalimat dan arti sebenarnya baru diketahui di kalimat sebelumnya. Contoh, kedua pria itu beserta calon pembunuhnya baru saja meninggalkan tempat. Yang kedelapan, aliterasi. Macam-macam gaya bahasa dalam cerpen dan contohnya ini adalah gaya bahasa yang berupa perulangan berbunyi dan konsonan tertentu. Contoh, keras-keras lembut juga kena air. Yang kesembilan, gaya bahasa yaitu asonansi, yaitu gaya bahasa berupa perulangan berbunyi pada huruf vokal tertentu. Contoh, ini hati luka penuh luka siapa yang punya? Yang ke-10, anastrof. Anastrof merupakan gaya bahasa yang polanya dibalik dan tidak lazim didengar. Contoh, terlalu cantik gadis itu untuk mengalami nasib semalang itu. Gaya bahasa kiasan adalah gaya bahasa yang menyampaikan makna secara tidak langsung. Macam-macam gaya bahasa dalam cerpen dan contohnya. Persamaan atau simil, yaitu gaya bahasa kiasan membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh, kecantikannya seperti bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya. Kedua, metafora, gaya bahasa yang membandingkan satu hal dengan yang lainnya, tetapi tanpa menggunakan kata pembanding. Contoh, jantung hatinya sudah lama hilang, tiada berkabar berita. 3. Alegori, gaya bahasa yang menyimbolkan atau mengibaratkan suatu hal menggunakan benda. Contohnya, kancil menjadi simbol kecerdikan karena berhasil menipu buaya. 4. Personifikasi, yaitu gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati sebagai benda yang hidup. Contoh, air hujan menari-nari di atas genting sejak tadi pagi. Selanjutnya alusi, yaitu gaya bahasa yang menampilkan persamaan yang dimiliki oleh suatu hal dengan hal yang lain. Contohnya, pendekar kecil itu berhasil menjuarai lomba pencaksilat tahun ini. Selanjutnya eponim, yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama seseorang sebagai kata sifat. Biasanya nama yang digunakan sebagai julukan adalah nama orang terkenal. Contohnya, kecantikannya seperti Helen dari Troya. Selanjutnya epitet, yaitu gaya bahasa berupa frasa deskriptif yang digunakan untuk mengganti nama dari seseorang. Contohnya, Dewi Siang mulai menampakkan diri dari peraduannya hari ini. Selanjutnya sinekdoche, yaitu gaya bahasa ini terbagi menjadi dua macam, yaitu totum pro parte menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. Contohnya, Indonesia memenangkan medali emas untuk kejuaraan renang internasional.
Jenis sinekdoche kedua adalah pars pro tato, menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contoh seperti, aku belum melihat batang hidungnya sejak tadi. Selanjutnya metonimia, yaitu gaya bahasa yang menggunakan nama tubuh, ciri, gelar, dan lainnya sebagai nama panggilan. Contohnya, ia menggunakan Pepsodent untuk menggosok gigi. Selanjutnya antonomasia, yaitu menggunakan gelar resmi dan sejenisnya untuk menggantikan nama diri. Contohnya, tuanku yang mulia tidak dapat menghadiri pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.